Ya Gen Z ya. Itu mentalnya banyak yang nggak kuat diperbankan masuk saya. Jadi keluar masuknya cepet banget turnovernya kita. Iya. Dan saya naik motor dulu. Oh, langsung. Nggak nanya motornya? Iya, apa Kak? Tiger. Kembali lagi di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Nah, sekarang kita bertamu ke rumahnya Kak. Boleh Kak diperkenalkan langsung? Oke, selamat siang ya. Siang, ya. Perkenalkan, nama saya Tri Jayanti Widowati. Tapi panggilan saya Tantri. Pak Tantri. Iya, nama panggungnya Tantri. Oke, nama panggung. Tapi bukan Tantri kotak. Kalau ini tantrinya bulat. Oh, ya. Gitu. Lebih ke arah trapesium ya. Betul. Terima kasih. Terlalu jujur kayaknya. Kalau Kak Tantri ini tahun berapa Kak? Purna tahun berapa? Purna itu berarti aku paskibranya ya. Sorry ya, rada lama soalnya 2001. Kan kamu tahun berapa? Saya 2017. Oke, berarti usia saya sudah lama. Tapi senior. Seangkatan sama saya Kak. Saya 2001 itu saya lahir. Oh iya, terima kasih loh ya. Ini terlalu jujur. Saya langsung merasa kok senior sekali. Tapi Kakak awet muda banget. Makasih loh ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Benar. Nanti mau pulang lewat mana saya sanguin apa? Iya. Kak Tantri 2001. 2001 kemarin Bang Muiz 2001 juga angkatannya Kak Tantri. Oh iya. Bang Muiz 2001. Sekarang kalau Kak Tantri nih Kak, kita pertama kali kita berjumpa, saya melihat Kak Tantri juga mungkin baru pertama kali ini, terus saya bertamu. Terima kasih banyak Kak sudah memperbolehkan kita bertamu ke rumahnya, karena Kak Tantri masih belum bisa keluar kemana-mana. Iya betul. Karena masih terikat saya. Masih terikat. Kenapa Kak? Boleh diceritakan? Karena saya baru lahiran gitu ya. Februari kemarin saya baru lahiran. Jadi memang kok ya pas kalian ngubungin pas saya lagi cuti gitu kan. Makanya saya kemarin nanya di rumah aja ya. Soalnya kan ada bayi saya yang masih kecil. Tadi aja sempat tertunda gitu kan. Jadi 1 jam sekali saya harus memberikan ASI gitu. Belajar menjadi ibu rumah tangga. Jadi Kak Tantri baru melahirkan anak yang keberapa Kak? Baru yang pertama. Baru yang pertama. Iya. Pertama, selagi gemes-gemesnya ini kayaknya. Iya betul. Makanya itu mau meninggal itu masih nggak rela gitu. Kalau 2001 itu Kak ya? 2001 itu zamannya Kakak seperti apa Kak? Maksudnya konsep latihannya? Iya. Kalau sekarang kan ini masa-masa masih seleksi lah Kak. Biasanya kan bulan-bulan ini ya, April ya. April. Mulai ya. Gimana Kak? Jadi kalau 2001 kemarin itu saya lupa ya tepatnya itu ada permasalahan apa. Jadi sempat kayak ada isu bahwa pengibaran itu tidak ada. Jadi mulai bulan April, Mei nggak ada seleksi sama sekali. Sampai akhirnya saya kan dari SMA 8 ya. SMA 8. SMA 8. Jadi akhirnya saya masuk ke formasi SMA 8. Saya dulu sempat di pasukan 8 di SMA 8 untuk pengibaran 2001 itu. Tapi mendadak di bulan Agustus, awal Agustus, itu kalau nggak salah sekitar tanggal 4 hari Sabtu itu ya, 4 Agustus 2001, itu mendadak kita dikasih tahu, Jumatnya dikasih tahu bahwa akan ada pengibaran gitu. Jadi langsung mendadak semuanya. Tanggal 4 Agustus itu kita seleksi hari Sabtu. Seleksinya pun itu main potong ya. Jadi potong dari tinggi badan gitu kan. Alhamdulillah saya lumayan tinggi gitu ya. Walaupun ngepres gitu ya. Untuk ukuran wanita saya lumayan ngepres gitu kan. Jadi langsung dibarisin semua. Pertama yang diambil PBB-nya dulu nih. Dilihat PBB yang bagus. Setelah BB-nya bagus, yang nggak bagus langsung di out gitu ya. Kemudian dibarisin lagi sesuai dengan tinggi badan. Nah, sesuai tinggi badan langsung dipotong. Kok ya untung saya, kemudian 1, 2, 3 samping saya kepotong sananya. Yang keempatnya kepotong gitu kan. Kan ngepres gitu. Gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Itu jadi seharian, hari Sabtu itu kita seleksi. Kemudian hari Minggunya mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal pengibaran ya, itu kita latihan. Pagi, siang, sore. Terus latihan itu, mulai subuh itu kita udah latihan. Jadi seleksi langsung maraton pelatihan? Langsung maraton latihan. Kalau Kak gitu, kalau saya dulu kan Maret seleksi Kak, terus April masih ada bulan, 5 bulan kurang lebih 5 bulan. Itu kalau Kakak
kebut semalam ya hitungannya Kak ya. Latihan SKS langsung, lah ya. SKS lah ya. Kebut semalam ya. Itu ada nggak Kak? Maksudnya yang menyerah atau nambah orang lagi karena gantikan orang yang keluar atau gimana? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah Jadi langsung. satu tim kita tuh langsung jadi. Jadi ya karena itu tadi ya waktunya mepet. Jadi kita benar-benar yang satu tim itu udah sampai akhir gitu ya, tetap sama, nggak ada penambahan, nggak ada penggantian sama sekali, tetap. Solid banget berarti Kak ya. Alhamdulillah. Fisiknya kita emang kuat-kuat gitu ya. Oke, yang digempur fisik kayak. Fisik, karena kan kita benar-benar dibantai benar-benar yang sehari 3 kali ya, mulai subuh itu jam 6 tuh udah kita latihan sampai jam 10-an kalau nggak salah. Kemudian istirahat, jam 2 starting lagi sampai sore. Kayak gitu. Nah yang deket-deket mau pengibaran, yang khusus pasukan 8, itu latihan lagi. Saya sempet masuk seleksi ke pasukan 8 gitu ya. Kan karena memang yang diutamakan kan PBB dulu ya. Yang PBB paling bagus itu untuk dicari ke pasukan 8. Terus sempat beberapa saat latihan gitu ya, tapi ternyata saya tergeser dengan tinggi badan. Ada yang lebih tinggi dari saya, lebih bagus, ya sudahlah. Jadi akhirnya saya di pasukan 17. Pasukan 17. 17 gitu. Oke, jadi kalau 2001 terus berapa Kak jumlahnya kalau masih ingat? 78 atau 79? Sama ya, kan di pasukan 17 itu kan full ya. 17, 8, kemudian di 45-nya itu kan cuman pinggir-pinggir, tengah aja kan ya. Pinggir-pinggirnya kan pasukan dari angkatan kan kalau nggak salah. Khusus pasukan tengah? Iya, kalau 45-nya kita full. pasukan tengah aja. Yang kanan kirinya seingatku tuh yang dari angkatan gitu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Aku lupa deh ya 2001. Iya, ya. Totalku aku lupa deh berapa itu kita. 20. Biasanya berapa sih? Yang sekarang tetap kayak gitu kan ya? Tetap kayak gitu, Tetap cuman kan, untuk yang hitungannya kanan kiri tentara Polri itu dari Matra, 3 Matra, 4 Matra itu pasukan tengah aja, khusus pasukan tengah. Kalau 45 yang belakang itu full Capaska. Oh. Sekarang gitu Kak. Iya. Dibalik. Kalau dulu kita yang kanan kiri kalau nggak salah ya, kita yang kanan kiri yang dari Polri, yang tengah yang kita. Kalau nggak salah apa dibalik ya, aku lupa. Lupa deh. Udah lama banget Kak ya. Udah lama. 2001. 22 tahun. Iya betul. Tapi kalau pasti ada lah Kak cerita membekas walaupun 20 tahun lebih pasti ada cerita yang membekas, entah itu sama temen atau waktu pelatihan atau sama senior. Apa ya? Oh itu yang aku paling ingat. Jadi waktu kita mau pengibaran kan kita starting dari Hotel Tugu ya. Hotel Tugu kan. Biasa senior kan ngasih ini ya, ngasih selamat, salaman gitu kan. Biasanya salamannya zaman dulu kan salaman yang masih tonjok kan tuh ya. Pas di pasukan saya, pasukan 17 ada yang tonjok kena ulu hati. Wow. Langsung dia gini, mampus. Ini padahal sudah pasukan udah siap, kita mau berangkat gitu kan. Ada satu yang ke tonjok gitu kan. Sampai kita bawa ke belakang dulu untuk dia pemulihan. Nah, itu kan kita sempat bingung ya. Kan karena kan udah mau pengibaran enggak mungkin ada pengganti. Kan cadangan pun kan bukan cadangan ya, istilahnya kan untuk yang penurunan kan di pasukan 8 itu. Jadi ya itu sempat paniknya di situ. Jadi kita yang teman-temannya tuh berusaha untuk tidak panik gitu ya. Sambil yang tadi yang kesakitan tuh kayak alhamdulillah bisa pulih lah. Itu sih yang membekas. Sama paling membekas buat saya itu pada saat kita selesai pengibaran ya. Kan kita masuk ke gedung DPRD kan. Terus kemudian seluruh tamu dan keluarga ya, itu kan juga datang di situ. Pada saat kita masuk, mereka hormat ke kita, itu rasanya gimana gitu loh, rasanya kayak kayak pahlawan yang menang perang gitu. Apalagi kan kita bener-bener berjuang ya 2 minggu tanpa berhenti kita latihan dan dadak kan. Jadi bener-bener mental tuh kita harus siap waktu itu. Apalagi gitu. Sekali seumur hidup Kak ya. Betul. Dan itu kesempatannya kan cuman sekali aja waktu kita kelas 2 SMA kan. Kelas 2 SMA. Itu benar. Jadi masih ya kalau mungkin ketemu temen masih seangkatan, kalau sekarang masih ngobrol atau masih sering ketemu sama beberapa aja sih yang aku ketemu, paling cuman 2-3 orang aja yang masih keep in touch, yang lainnya udah punya kesibukan masing-masing ya. Dan memang kan zaman kita dulu kan WhatsApp belum ada ya. Belum ada. Jadi belum terkumpul lah kita di grup-grup WhatsApp tuh belum ada. Kalau dulu komunikasinya gimana? Kalau sekarang kan grup WhatsApp, grup iya, telepon biasa. Langsung pulsa gitu. SMS gitu kan. Atau kan zaman dulu kan ada istilahnya 3 detikan gitu ya. Oh iya. Kalau telepon rumah gitu kan. Telepon rumah kan 3 detikan gitu kan nggak kena biaya gitu kan. Kalau SMS
tergantung katanya. Semakin panjang kata semakin banyak pulsa yang terkuras. Betul, zaman dulu tuh begitu. Dan alhamdulillah sih kalau saya sih nomor handphone saya dari zaman SMA sampai sekarang sama. Masih sama? Jadi kalau teman-teman yang masih nyimpen nomor saya ya pasti tetap. Nggak akan berubah gitu. Jadi tetap masih silaturahmi lah Kak ya? Masih beberapa sama senior-senior juga. Kemarin kebetulan ketemu di tempat kerja. Ada juga beberapa dari senior-senior satu instansi dengan saya. Oh kalau ngomongkan tadi disinggung kesibukan Kak ya? Terus kan Kakak kesibukannya selain mempunyai bayi yang baru masih lucu-lucunya, sekarang sibuknya apa Kak? Saya lagi bekerja di Bank Mandiri, di Bank perbankan. Itu kalau boleh tahu di Malang atau? Saya baru pindah ke Malang. Baru pindah ke Malang? Sebelumnya saya di Surabaya. Surabaya. Jadi saya mulai tahun 2008 masuk di Bank Mandiri. Saya lulus kuliah 2007. Itu alhamdulillah saya lulus kuliah November. Desember saya udah kerja tapi di Smart Friend. Smart lah, dulu Smart namanya, hanya Smart aja. Kalau sekarang kan Smart Friend, nggak tahu masih ada apa enggak ya? Nggak ngerti aku. Perdananya masih ada? Masih ada ya. Jadi dulu kan hanya Smart gitu ya. Terus kemudian kan dia gabung merger sama Friend, jadi kan Smart Friend. Dulu aku sempat di Smart mulai dari Desember sampai dengan Juni atau Mei gitu ya, tahun 2008. Terus kemudian Mei-nya aku ikut seleksi di Bank Mandiri, alhamdulillah keterima. Jadi kerja di Bank Mandiri mulai 2008 sampai sekarang. Kalau kuliah Kak? Kuliah dulu di ITN aku Mas. Oh di ITN. Teknik Industri. Teknik Industri. Yang di kampus 2. Kampus 2. Kampus 2 itu kalau berarti di mana Kak ya? ITN kampus 2. Karangploso ya, Karangploso sana. Karangploso. Rumahnya Kakak tetap di sini. Tetap di dari sini. Dulu. Dari dulu di sini. Jadi mulai aku SMA di sini. PP lumayan. 10 kilo ya. Wow. Ya. Dan saya naik motor dulu. Oh langsung. Nggak nanya motornya? Iya apa Kak? Tiger. Itu mulai saya SMA. Jadi kalau kalian tanya senior PPI mungkin kalau masih ingat perempuan yang bawa Tiger itu saya. Gitu ya. Kalau jadi sekarang mungkin racing kayaknya. Mungkin ya sekarang ya. Kalau dari kuliah terus langsung kerja Kak ya? Langsung kerja. Sarjana 1? Ya, 1 bulan kemudian saya langsung kerja. Langsung kerja, terus juga langsung pindah ke Mandiri. Iya. Kalau kan ini perbankan Kak ya? Saya kan juga masih awam soal dunia perbankan. Kalau perbankan sekarang Kakak menjabat sebagai apa Kak? Kalau saya di Malang sekarang jadi Business Support Manager. Jadi kita supporting. Jadi kan kalau di perbankan itu, kalau yang teman-teman tahu tuh kan pasti hanya teller sama CS gitu ya. Sama, saya dulu juga ngertinya begitu. Tetapi ternyata komponen itu banyak sekali di perbankan itu. Termasuk jadi kita gampangnya kepisahnya itu antara bisnis dan non bisnis gitu aja. Kalau yang bisnis itu yang di cabang, jadi seperti ada kepala cabangnya, ada teller, ada CS gitu kan, ada marketing, itu yang bisnis. Kalau saya yang di non bisnis, jadi di back office-nya, kita supportingnya. Nah di supporting itu macam-macam juga gitu ya. Ada yang bagian ngurusin uang, jadi cash flow-nya, keuangannya di kita itu seperti apa. Kemudian ada yang bagian ngurusin ATM, mesin ATM ya, ada edisi. Kemudian saya yang bagian General Affair itu GA. Kemudian sama HC itu Human Capital. Jadi seperti HRD lah kalau di luaran gitu ya. Itu ada di bawah saya semuanya. Jadi saya lebih ke back office-nya untuk software dan hardware. Kalau saya bilang hardware-nya itu misalnya relokasi cabang nih. Bank Mandiri misalnya cabang mana ya kemarin yang relokasi itu, misalnya cabang Soekarno-Hatta nih, Borobudur kemarin misalnya atau ditutup. Nah itu ada di pekerjaan saya melakukan proses penutupannya. Relokasi misalnya cari lokasi baru yang bagus di mana titiknya, itu di saya juga. Kayak gitu. Jadi sampai renovasinya juga. Supporting. Jadi support system dari tim bisnis gitu. Nah ngomong-ngomong supporting ini Kak, kita juga disupport ini dari Tuku Kopi Jaya Kak. Oh gitu. Tuku Kopi Jaya. Ini punyanya PPI nih? Iya, ini produk dari PPI juga. Nah sekarang sip. 6 outlet lah Kak. Oke, mulai tahun berapa ya? Kalau mulai tahun pastinya saya juga masih kurang paham. Nanti saya sebut
tahu nanti salah kan saya yang di support nanti. Soalnya zamanku dulu tuh belum ada kayak gini. Iya, belum ada. Podcast belum ada, ya Allah. Mungkin Berasa tua saya kayak gini rasanya. 2018 Kak, mungkin 2000 berapa? 2019. Ya mungkin tahun segitu. Oke. Nah, Bagus lah mulai berkembang ya. ini ada kopi susu mantap. Oke. Jadi ada kopi susu mantap sama yang kopi susu Jaya biasa. Ya mantap itu lebih ke kopinya lebih strong. Oke. Dominan lebih Pas strong. saya pecinta kopi. Nah, boleh Kak. Boleh Kakak. Boleh coba. dicipin nih. Ini Boleh. sama semua nih yang mantap semua nih. Ini ya mantap semua karena Oke. kita ini lebih yang suka yang strong kayak gitu. Kok tahu kamu aku suka kopi ya? Pasti dari bocorannya teman-teman Bah, ini kita angkatanku nih. Badan Intelijen PPI. Oke. Siap, tak coba ya. Kebalik. Nah, gimana Kak? Oke. Oke Kak. Dari 1 Oke. sampai 10 Kak, berapa Kak? 9,5. Masuk. Memang apalagi Kalau ngomong 10 kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Sempurna itu kan punyanya Gusti Allah gitu iya, ya. betul. 9,5. 9,5. 9,75 lah boleh. Rekomendasi banget ini Kak. Ya? Oke. Ini ada di Gojek nggak ya? Saya kan pecinta Gojek atau Shopee Food gitu. Oh, ada. Kan. Semua saya kan ada. pemalas soalnya mau pergi keluar Bener. gitu ya. Apalagi panas-panas Apalagi gini. panas-panas ini kan langsung buka GoFood gitu. Iya. Kan. Boleh. Dan Enak sih nih. ini Ini aku jujur ya nggak ngecap ini aku iya. nggak ngecap Oh. karena memang saya pecinta kopi jadi saya ngerti kopi yang enak sama yang enggak kopi Siap. susu kayak gini yang adalah salah satu salah satu toko kopi begini ya yang saya kurang cocok gitu mulai dari susunya dari kopinya tuh saya langsung sakit perut gitu ya. Oh. Kalau saya tuh biasanya ngopi tuh kalau nggak cocok Kak, di tenggorokan seri Kak, maksudnya agak gatal. Gulanya berarti Iya, mungkin iya. gulanya atau mungkin Ini pas, ini gimana? kopinya juga strong, bener yang kamu bilang tadi. Iya. Karena memang saya lebih suka kopi ya. Oh, dominan kopi Kak ya. Saya lebih suka kopi yang robusta Yang robusta. daripada yang arabica. Soalnya kalau arabica tuh asem. Saya kan punya apa namanya? Mah. Iya. Jadi kan nggak tahan kalau misalnya yang asem-asem. Jadi saya lebih suka yang robusta. Oh, ini Jadi cocok makanya berarti kalau ya. kopi yang strong cocok. Ini cocok. Pas banget tuh nih siang-siang panas-panas gini ya. Makanya ini bisa di Gojek, Grab, Oke sip, minum dan lagi ya. Shopee. Coba minum. Nah ini ada juga Kak. Kita dibawain, alhamdulillah kita dibawain banyak ini. Loh, Dikirim. apa lagi nih? Ini tahu bakso Kak? Tahu bakso. Iya, snacknya. Nah, Kok tahu aja sih favorit saya ini? cocok sekali memang. Ini ada. Saya ini memang Garpunya. pencinta. Boleh dimakan ini? Nggak Boleh, usah boleh. pakai garpu lah. So endol gitu ya. Iya. Ada Bukan PPI sausnya. banget kan. Ingat kan zaman dulu Betul. kan mana ada. Kalau perlu kan habis push up gitu langsung makan. Makan. Ya Biar kan? itu mengajarkan bukan kotor-kotoran atau gimana, biar Menyatu lah, menyatu gitu. Iya, biar nggak anyi-anyi kalau orang Jawa sekarang bilang. Gak cocok nih anyi-anyi di Nah, PPI. Ya. Enak, Nih, enak-enak. Enak. Pas belum makan siang sayang. Ya, Habis makanya. nyusin tadi lapar soalnya. Pas banget ini kayaknya. Nah, baksonya Kak 1 sampai 10. Kalau saya karena nggak suka asin, Ya. menurut saya rada kasinan. Ini agak kasinan. Karena saya nggak suka asin. Ah. Tapi kalau pada orang umum kayaknya pas Oke. gitu ya. Ada juga sausnya Oke. misalkan kalau asin atau apa? Saus. Nah itu. Sausnya. Saya nggak suka caos jadi nggak Oh tahu. iya. Ini Enak-enak 9 lah. Karena Iya. saya nggak suka asin soalnya. Rada Kalau- keasinan buat saya nggak apa-apa. gak apa-apa. Kalau nongkrong ada di Ijen, terus Begawan lantai 2, Suku. Itu tempat gaul baru ya Begawan tuh kayaknya ya. Betul. Lagi hit. habis ya. Aduh, saya dari usia ya nggak paham sekarang jadinya. Kenapa nggak buka di ini aja di kayun itu? Di kain itu mana Kak? Kayu tangan. Oh, kok kayu tangan. yang baru heritage itu. Oh, heritage. Coba carilah di situ kan biar lebih hits lagi nanti. Nanti tuh Kopi Jaya ada rekomendasi. Saya rekom. Di kantor saya soalnya. Oh, dekat situ Kak ya? Iya, saya di Bank Mandiri Wahid Hasim. Pusatnya di situ. Di situ. Ya, karena jadi kan kalau Bank Mandiri itu dibagi ya. Jadi seluruh Indonesia itu ada 12 region. Dan 12 region dibagi 12 region itu per wilayah ya. Saya masuk yang Jawa Timur, region 8. Nah, di bawah region 8 itu ada 7 area. Ada di Surabaya ada 3, kemudian area Malang, Kediri, kemudian Gresik sama Jember. Nah, area Malang ini wilayah saya itu sampai dengan paling jauh itu Donomulyo. Kemudian kalau ke arah Batu itu Ngantang. Kalau ke arah Pasuruan itu kita sampai Bangil. Kalau yang arah Probolinggo tuh sampai dengan Rejoso. Itu paling jauh cakupan saya. Jadi Pasuruan segala masuk ke wilayah area Malang.
Nah, area itu kan kita tim supporting memang di area istilahnya. Jadi di bawahnya area baru cabang-cabang itu tadi. Nah, di cabang kita kan sekarang sekitar ada 42 ya, kita habis penutupan itu. Jadi cabang-cabang itu ada di bawah kelolaan saya, seperti itu. Jadi saya sekarang di area, pusatnya yang di Malang, itu di Wahid Hasim. Oh, di Wahid Hasim. Jadi kakak membawai banyak bidang, banyak manpower, banyak orang. Betul, betul. Nah, itu kan butuh pengalaman, butuh trik-trik khusus ya kak. Betul. Nah itu kakak dapatkan atau kakak pelajari? Memang rata-rata saya learning by doing ya, semuanya saya learning by doing. Cuman di sini yang paling membentuk utama itu adalah mental ya. Mental di sini kan, kenapa saya bilang mental kita harus tangguh? Karena di perbankan pun, nggak usah di perbankan deh, di semua lini pekerjaan, pastinya kita harus mempunyai mental yang kuat ya. Karena kan persaingan itu juga ketat gitu ya. Apalagi kita semakin bertambahnya usia tahun, otomatis kan yang muda-muda nih mulai muncul gitu ya, yang lebih fresh graduate, yang lebih lebih pinter lah ya dibanding kita. Kalau kita yang sudah senior ini tidak update kan ya otomatis kita akan tergeser. Jadi mental itu hal utama di sini menurut saya ya. Mental karena nomor satu lah kayaknya. Nomor satu. Nah, alhamdulillah itu tadi yang saya bilang dari awal ya, bahwa kita tahun 2001 itu paling utama itu mental kita yang dibentuk ya, karena kita istilahnya paskibra instan gitu kan. Aduh. Dan kita harus membuktikan bahwa biasanya kan sesuatu yang instan tuh tidak baik gitu ya, atau kurang gitu ya. Nggak boleh. Kita harus membuktikan bahwa yang instan pun tuh juga berkualitas. Gitu. Jadi makanya itu yang membentuk saya, mental saya di paskibra itu sangat penting. Jadi menurut saya itu jadi seorang paskibraka itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Karena itu yang membentuk mental saya menjadi kuat. Dan saya bisa bersaing juga di Bank Mandiri gitu. Karena kan persaingannya juga ketat ya di Bank Mandiri. Saya pun 2008 sampai sekarang berarti berapa tahun ya? 14. Salah. Sih. Bisa ngitung gue jadinya. 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun di Mandiri, alhamdulillah karir saya juga walaupun dibilang lancar ya lancar, tapi banyak kendala juga iya gitu ya. Jadi kalau di Bank Mandiri itu secara karir mulai saya dari pelaksana. Dari pelaksana, saya dari teller, customer service, kemudian saya di marketing juga pernah. Setelah itu dari pelaksana ada kita minimal 5 tahun, itu kita ada tes untuk menjadi supervisor istilahnya. Tapi kalau di Bank Mandiri namanya SDP, Staff Development Program. Jadi kalau di luaran kan dari pelaksana, supervisor, manager gitu ya. Nah, setelah kita minimal 5 tahun, kita tes menjadi supervisor itu tadi. Alhamdulillah saya sekali tes langsung lulus. Alhamdulillah. Nah itu, jadi sekali tes langsung lulus, kemudian saya sempat masuk kredit, itu juga tantangan juga ya. Karena benar-benar suatu hal yang baru. Padahal saya kan lulusan teknik industri. Iya. Ya kan, kalau diomongin kok nggak nyambung teknik masuk perbankan gitu kan. Iya. Balik lagi, karena mental saya yang sudah terbentuk dengan suksesnya itu dari paskibra gitu ya. Jadi alhamdulillah saya learning by doing saya itu cepat di situ. Walaupun saya bidangnya teknik, tapi saya masuk ke perbankan, kalau diomongin nggak nyambung. Pada saat saya menjadi teller dan CS. Kemudian setelah saya lulus menjadi supervisor tadi SDP ya, saya lulus SDP itu baru kelihatan nyambungnya karena saya masuk menjadi bagian kredit. Nah di bagian kredit itulah saya benar-benar harus mengenal orang, karakter orang seperti apa, dan ada hubungannya juga dengan kuliah saya. Kan saya teknik industri ya. Jadi kan saya harus menawarin nasabah, kan perusahaan-perusahaan kan rata-rata ya ada hubungannya, karena di teknik industri kita belajar juga tentang manajemen keuangannya perusahaan seperti itu. Jadi baru nyambungnya di situ. Oke. Jadi di perbankan itu tidak menutup kemungkinan semua jurusan kuliah itu bisa masuk. Karena apa? Banyak banget yang bisa kita pelajarin di perbankan. Kayak gitu. Jadi walaupun kita paskibra pun nggak harus mindsetnya menjadi Polri ataupun TNI ya. Saya pun juga masuknya ke teknik. Sebenarnya dulu tuh pinginnya saya tuh dokter. Karena memang saya keluarga dokter. Mama papa saya dokter, 2 orang kakak saya dokter. Saya aja yang tidak dokter gitu kan. Jangan tanya kenapa, takdir yang menentukan gitu kan. Tapi disitulah yang membuat saya semangat
untuk menunjukkan bahwa walaupun saya tidak dokter, saya masih bisa berkarir. Gitu. Dengan saya mencari jalan sendiri, kayak gitu. Kembali lagi, kenapa saya bisa gitu? Mental saya udah kebentuk mulai dari saya paskibra. Jadi paling utama lah mental kita. Di sini pun di Bank Mandiri pun sekarang kan saya juga pegang HRD ya, Human Capital itu kita pegang. Saya kalau misalnya menginterview orang yang baru masuk, itu pun juga saya lihat pertama kali ekstrakurikulermu apa pada saat kuliah atau pada saat SMA gitu ya. Kalau sudah pernah kok saya waktu itu interview salah satu paskibra juga. Oh, paskibra juga, tapi bukan dari Malang, dari mana? Oke, itu membuat saya melihat bahwa karakter orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak berorganisasi itu berbeda. Dari cara pola pikirnya dia, dari cara dia berbicara, public speakingnya dia, kemudian dari cara dia membawa dirinya dia, itu berbeda. Gitu. Jadi makanya di sini mungkin buat adik-adik nanti ya, karena masa seleksi ya, walaupun di sini adik-adik itu menjadi paskibra, jangan punya pikiran bahwa hanya TNI dan Polri aja nih jalurnya kalau jadi paskibraka. No. Yang paling utama itu adalah membentuk mentalnya kalian ya, jadi paskibraka itu. Kemudian banyak kok yang bisa kita masukin kayak gitu. Jadi kuliah pun juga tidak hanya TNI Polri aja. Kuliah pun juga saya nggak ngerti ya, kurikulumnya sekarang kan baru ya sistemnya. Kayaknya sih kurikulum Merdeka tuh kalau nggak salah saya pernah dengar, itu pun juga nanti akan lebih banyak ke praktiknya. Setahu saya, kebetulan kemarin saya di Bank Mandiri juga ada CSR yang mengarah ke sekolah-sekolah itu tadi. Jadi saya mengetahui kurikulum Merdeka itu tadi dari situ. Nah, menurut saya korelasinya itu tadi. Yang penting tuh di dunia kerja itu mental kita tuh yang paling utama. Kalau kita nggak kuat secara mental dan fisik ya, kalau mental sih utama ya, kalau fisik kan basic orang berbeda-beda ya. Bentuknya itu dari kalian mulai dari SMA ini. Menurut saya itu pembentukannya di situ. Kalau kalian memang bisa mengikuti paskibra dengan baik dan benar, mental kalian terbentuk dengan baik, insya Allah di dunia kerja kalian fight. Gitu. Soalnya banyak juga kalau misalnya nggak fight di dunia kerja yang resign, nggak kuat kayak gitu tuh banyak. Jadi kalau di HC itu Gen Y, sekarang tuh Gen apa sih? Gen Z. Ya, Gen Z ya. Itu mentalnya banyak yang nggak kuat diperbankan masuk saya. Jadi keluar masuknya cepet banget turnovernya kita. Jadi makanya kalau ada di sini mulai dari awal kebentuk mental, pasti jangan pernah punya pikiran senior itu ngerjain kalian. No, itu memang dulu pikiran saya gitu. Anjir, kerjain sama senior gitu ya, disuruh gini, disuruh gitu. Ternyata saya baru pahamnya tuh setelah saya masuk dunia kerja. Baru masuk dunia kerja, oh ini tujuannya ternyata. Kita disuruh gulung-gulung lah, disuruh makan, aku tadi bilang kan, habis push up langsung makan, kayak gitu kan. Itu salah satu pembentukan mental kita dan jiwa korsa ya. Masih ada kan? Masih. Benar nggak namanya itu? Ya ampun, masih inget loh aku. Membekas banget gitu. Soalnya itu tadi, kita habis push up, nggak usah cuci tangan, langsung makan. Dan itu pun hanya 1 menit atau 2 menit gitu kan. Selesai makan, nggak habis, diputer. Dikumpulin jadi satu, terus diputer satu pasukan. Gitu. Sama biasanya ada 1 buah pisang gitu kan. Kita ngelihatnya kan cici ya rasanya ya, diputar 1 pasukan. Sebenarnya buat apa? Itu tadi membentuk mental kita, honestly. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh nggak jadi orang nggak yang apa bahasanya tadi? Inyi-inyi, anyi-anyi. Nah, nggak anyi-anyi gitu kan. Kita bermental kuat. Jadi jangan pernah berpikiran, ih kok jorok sih disuruh makan bekasnya orang gini-gini. Itu enggak. Memang benar-benar harus membentuk jiwa korsanya kita. Itu sangat berpengaruh di dunia kerja. Gitu. Jadi tadi saya sangat bersyukur. Dulu saya walaupun tim instan ya istilahnya, paskibraka instan tapi tetap ada. Itu saya sangat bersyukur. Sempat saya waktu PPI Malang nggak ada pengibaran, saya mau tes ke Surabaya. Tapi disayangkannya apa? Karena kalau harus yang berangkat ke Jawa Timur itu harus dikirim dari kota kelahiran. Nah, kebetulan kelahiran saya itu di Pasuruan. Jadi saya nggak bisa kalau diberangkatkan dari Malang. Hanya itu aja kalah saya. Tapi kalau dari segi administratif, dari segi pendidikan dan lain-lain, dari segi PBB, saya masuk semua, yang tinggi badan masuk sudah seleksinya. Hanya kota kelahiran aja. Jadi sehingga saya nggak masuk ke sana. Jadi pas kibra di sekolah, kemudian kok ya pas
ada tim instan tadi ternyata oh ya ada pengibaran di Kota Malang, kita langsung seleksi, alhamdulillah langsung lulus. Karena kalau bicara soal 2001 Kak ya, kan mungkin masuk dalam sejarah lah, sejarahnya Paskibraka karena apalagi Kota Malang. Kalau sekarang kan alhamdulillah nggak pernah kayak gitu lagi ya, alhamdulillah. Jadi satu-satunya ya memang. Iya, ya, 2001 satu-satunya. Nah kayaknya itu. Mungkin ya jangan sampai ada kayak gitu lagi. Mungkin kan apalagi sekarang seleksi sudah jauh-jauh bulat Kak bahkan. Betul. Jadi adik juga bisa lebih maksimal, betul. lebih akrab ke teman-temannya mungkin. Betul, pastinya itu. Nah, kalau ini Kak, ada nggak sih mungkin yang Kakak pesankan ke adik-adik yang masih seleksi ataupun ada adik pun yang nggak terima karena tahun ini pertama kalinya kita seleksi untuk kelas 10 Kak. Jadi kelas 1 SMA. Oh, kalau dulu kan kelas kita 2 ya, kelas 2, kelas 1 bisa nyoba, maksudnya nggak lolos tahun pertama bisa nyoba dan lagi tahun kedua. Kalau sekarang nggak bisa. Oh gitu, berarti hanya satu kali aja. Satu kali. Kalau misalnya dia kelas 1 nggak lulus, berarti nanti kelas 2 nggak bisa ya? Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi banyak perubahan banget, drastis banget. Saya 2017 sama yang sekarang 2023 itu juga pergeserannya. Kalau di tahunnya Mas Mai kemarin? Kalau saya masih sistem yang kelas 2 SMA? Iya masih ada. Jadi seangkatan ada yang saya nggak kelas, Kak kelas sendiri masih seangkatan, gitu-gitu. Terus juga orientasi itu masih sama, masih saya semua. Kalau tahun ini baru pertama kalinya seleksi langsung dari pusat, maksudnya sistem dari pusat, seperti itu Kak. Oke. Lebih enak gitu lah. Jadi kan istilahnya satu aturan ya. Satu aturan, transparansinya lebih. Betul, lebih bagus lebih kayak bagus gitu. lagi. Jadi kan istilahnya nggak ada kong kali kong lah ya di belakang itu. Oke. Lebih fair itu kalau kayak gitu. Betul. Kalau pesannya Kakak mungkin biar adik-adik juga bisa berpikir luas atau punya pandangan baru. Apa sih Kak yang mau disampaikan? Itu tadi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, intinya adalah jalanin proses kalian untuk tes Paskibraka gitu ya. Semua tuh nggak ada ruginya. Yang penting satu, selalu positive thinking. Saya gitu. Alhamdulillah saya dari dulu memang ajaran orang tua saya selalu positive thinking gitu ya. Dan menjalani semua yang diarahkan oleh senior. Karena bagaimanapun juga itu tadi, jangan pernah ada pikiran seperti saya dulu ya, karena zaman dulu kan belum ada nih kayak begini gitu ya. Jadi alhamdulillah lah kalian zaman sekarang sudah ada seperti ini, jadi sudah ada bocoran gitu ya. Jadi jangan pernah ada pikiran bahwa senior itu ngerjain kita, nyuruh kita gini, nyuruh kita gitu, nggak manusiawi bla bla bla. No, itu semua pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi jalanin aja, kuatkan mental dan fisik kalian. Kemudian perkuat juga persaudaraan. Itu yang membuat saya sampai dengan sekarang istilahnya walaupun saya saudara di Malang itu tidak ada gitu ya, saya cuma sedikit, tapi kan ada teman-teman Paskibra di sini itu juga termasuk saudara saya juga. Gitu. Jadi jalanin semuanya, nikmatin prosesnya karena itu hanya satu kali seumur hidup. Oke. Jadi intinya positive thinking, jalani aja, ikhlas lah Kak ya. Betul. Karena itu membuka semuanya. Membuka mental kita. Saya pun zaman kuliah juga alhamdulillah ikut seleksi namanya pelayaran kebangsaan. Nah itu kalau ada fotonya itu saya salaman dengan Pak SBY itu. Nah itu mungkin nanti bisa dilihat. Itu sekali seumur hidup juga. Awalnya apa? Ya balik mental saya. Ya alhamdulillah saya di kampus pun juga nggak cuman orang yang berdiam diri ya. Saya juga aktif. Saya juga ikut Kakang Mbak Yu. Jadi saya 2001 itu kan Paskibraka, 2005 saya ikut Kakang Mbak Yu juga. Jadi jangan kepikiran bahwa Paskibraka cuma baris berbaris doang nih. Nggak bisa yang ke arah yang lain nih istilahnya gitu. Salah. Ya walaupun saya Paskibraka zaman SMA gosong, hitam, jelek, bulukan gitu ya. Tapi di waktu kuliah saya bisa ikut Kakang Mbak Yu, pemilihan duta wisata di Kota Malang gitu kan. Kemudian setelah itu tahun depannya saya ikut pelayaran kebangsaan. Itu seleksinya juga cukup ketat. Dari kita mewakili kampus, mengirimkan proposal, kemudian diseleksi di pusat Diknas ya waktu itu. Nggak tahu sekarang namanya apa ya? Tetap nama Diknas kan ya? Kok Diknas salah. Apa sih pusat itu namanya? Aku lupa. Jadi seleksi di pusat di Jakarta, alhamdulillah saya lulus seleksi. Udah, habis itu berangkat pelayaran selama 10 hari. Benar-benar berlayar menggunakan kapal perang.
gitu. Jadi pengalaman saya sekali seumur hidup. Kenapa saya bisa kayak gitu? Itu tadi, mental saya jadi kuat, mental saya jadi kompetisi ya, jiwa kompetisi saya ada. Itu pun terbentuk pada saat saya paskibra. Oke. Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi paskibraka Kota Malang. Oke. Oke Kak, mungkin ada lagi nih, terakhir ini. Apa nih? Terakhir, ya kebiasaan kita lah, PPI, Apaan? terus ada pantun Kak. Sorry ya, saya bukan orang pantun gitu ya. Ini ciri khas kita itu pasti di akhir ada pantun lah. Ya, Ada pantun Kak? enggak Bebas saja. apa, aku nggak pernah. Kalian yang ngeprank. Nggak ngerti, nggak pernah pakai pantun. Oke, kita ganti Aja. kata-kata. Kata-kata. Kata-kata apa ya? Oke, Oke. ini moto hidup saya Oke, ya. siap. Moto itu kamera. Jadi ini memang dari almarhum mama saya, Oke. yang selalu mengingatkan ke saya gitu ya. Kalau kalian tidak mau disakiti orang lain, kalian jangan menyakiti orang lain. Oke. Bahasa kerennya, nek gak pengen dikaplok, ojo ngaplok. Nah, Nah, itu bahasa Inggrisnya begitu. bahasa gitu Inggrisnya ya. begitu. Jadi dalam hidup itu kita harus menempatkan diri. Orang lain itu mau kita perlakukan seperti apa, seperti kita mau diperlakukan nantinya seperti apa. Jadi selalu menempatkan diri seperti itu. Dan satu hal, selalu berbuat baik ke siapapun, even orang itu jahat sama kalian. Oke. Nah, karena dengan pedoman dua hal itu tadilah yang alhamdulillah bisa membawa saya berkarir di Bank Mandiri sampai dengan posisi manajer saat ini. Jadi itu yang paling penting. Jangan pernah kalian itu negative thinking lah. Positive thinking. Kemudian jangan pernah menyakiti orang lain kalau kalian tidak mau disakiti. Dan juga yang ketiga, selalu berbuat baik ke semua orang. Selalu berbuat baik. Iya. Oke. Kak Tantri 2008. 2001. 2001. Terima kasih Kak Tantri. Banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari. Terima kasih banyak Kak Tantri 2001. Kasih. Terima Mungkin episode selanjutnya, episode 7 di Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif.